Wheels, wum wum wum. Pagi ini hari kedua untuk track day di sini, dan seperti biasa gue awali selalu dengan teori remind, mengingatkan mereka, walaupun di session kedua ini ada beberapa orang yang session pertama kali masih join, dan hari ini juga ada orang-orang baru yang baru ikut, maka perlu adanya teori lagi. Dan hari ini mulai praktek lagi, tapi yang gue bahagia adalah beberapa dari teman-teman tuh ngerasain ada perbedaan, ada progres, dan bilang thanks, banyak perubahan dan dia happy. Itu yang gue senang sih. Thank you. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kali ini kita dengan mereka sebagai sudah sesi dan sudah kami lihat komunitas Bapak MGBE. Setelah coaching training dari Ahmad Jaya yang belum, nanti tinggal di sini untuk melihat sesi induction. Saya bilakan Pak Jayadi. Oh, langsung ada pertanyaan nih. Pak ini lebih ganteng sih. Kemarin udah gegas ya. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Semangat ya. Semangat. Abis ini secara ini lebih strong lagi. Oke, mungkin ini buat teman-teman yang hari kedua. Jadi ada tambahan, atau mudah-mudahan ini jadi manfaat lebih. Kemarin saya juga jujur baru pertama kali pakai motor sesi besar di sirkuit Mandalika. Saya sering di sirkuit Mandalika tapi pakai motor Marshall. Dari zamannya pretest MotoGP, MotoGP race kemarin, Superbike, saya hari-hari di sini. Saya jadi koordinator Marshall mana-mana. Dan masuk track itu saya sering. Tapi ngebut pakai motor saya besar baru perekaman kemarin. Gitu. Jadi ada beberapa titik yang menurut saya, yang mungkin ini buat profesional ya, terutama buat teman-teman yang sering. Salah satu poin kemarin yang saya ngerasa enak, enjoy adalah saya ketemu bahwa di 2 dan 3 ini dibuat satu line. Jadi sekali belok langsung terus. Siapa yang udah kayak gitu? Nah oke, selamat kalau yang buat udah, karena jujur ini tuh kunci banget. Jadi untuk ketiga, keempat, dan yang kelima itu makin baik gitu. Itu yang pertama. Jadi ingat ya, jadi ini tuh begitu masuk R2 nya tepat, benar. Kemudian jaknya jangan terlalu out. Ini langsung link ke kiri ini di 3 nya ini langsung ke 4 ini jadi satu. Jadi sekali beloknya. Beloknya dibuat sekali. Begitu kanan R2, 3 nya itu sekali. Jadi langsung. Enggak mungkin awal-awal juga saya bangunin dulu lagi 2 kali.
Kalau ini sekarang dibikin 1 kali. Begitu kanan, kiri, langsung. Oke? Ada yang mau ditanyain? Ada yang kurang jelas nggak? Oke? Om, satu-satu kita mungkin hari ini kan karena peserta jumlahnya lebih sedikit, kira-kira Om bisa dampingin kita satu-satu nggak biar kasih kita kritikan yang lebih tepat dalam riding style kita. Satu orang misalkan satu di depan, Pak Guru di belakang, kasih 1 lap, turun langsung buka helm, kasih tahu ini, udah langsung ganti pasien. Gitu. tinggal cari baju atau Mungkin kalau satu-satu nggak bisa ya karena orangnya banyak dan waktunya juga kita tidak terlalu banyak. Mungkin kalau gini, menurut saya ada ini sekali lagi kita bukan mau balap. Kita bukan mau race, kita bukan mau cari hadiah, bukan mau cari piala. Tetapi kita mau naik motor yang benar, itu yang pertama. Yang kedua kita happy. Nah di sini saya mau kita tidak mau apa ya, kita tidak ada kelompok, tidak ada lu temen gua, lu CS gua, nggak ada gitu. Tapi kita hari ini di track itu kita semua sama, kita sahabat, kita semua teman. Jadi lihat dari teman-teman yang ridingnya nih, yang passion mirip sama. Nah misalnya kamu sama siapa, lu mirip-mirip sama gua, lu, nah itu kita jalan bareng. Jadi dibuat groupingnya mungkin gitu. Jadi nanti jalan beberapa orang, jadi kita enak. Gitu. Jadi karena kalau satu orang itu orang itu beda-beda. Gitu. Ngerti ya? Jadi sekali lagi ini tidak jangan, mohon maaf, pada saat ini jangan ada persaingan, jangan ada gengsi. Kita kembali ke diri kita ya. Jadi ini olahraga yang berbahaya. Jadi kita perlu betul-betul positive thinking. Kita aman. Ya mohon maaf, apalagi kita tuh datang ke sini adalah mau kita enjoy, kita happy, kita yang hobi kita naik motor ini dapat gitu. Jadi bukan lifetime yang kita cari, itu imbas. Lifetime yang kita dapat itu akibat. Tapi perbaikan yang kecil-kecil ini yang akan nanti tahu, kok lifetime gue jadi segitu sih? Sebenarnya nggak niat. Ngerti nggak gini? Jadi perbaikan di area mana? Satu hal bahwa yang kemarin juga saya ingatkan, waktu kita nggak banyak. Jadi kerjakan soal-soal yang kamu anggap mudah. Ngerti ya? Jadi kerjakan area-area mana yang lebih mudah dulu. Mungkin misalnya di sini kesulitan lebih sulit, ya jangan di area sini dulu. Di area mana yang lebih mudah dulu, yang bisa ditambah diperbaiki. Maka nanti makin baik. Gitu, karena waktu kita nggak banyak. Beda hal nanti kita beberapa hari lagi, nanti ada sesi ini lagi. Jadi nanti setiap sesi itu kita udah punya plan, udah punya rencana perbaikan di area mana. Oh, gue nanti di sini dulu nih. Gue nanti konsentrasi perbaiki braking dulu nih. Gitu. Ngerti ya? Saya ada pertanyaan Pak. Oke. Itu di tikungan terakhir itu. Oke. Itu kita posisi ngeremnya itu lagi miring apa gigi? Gini, mungkin sama tidak sama saya nggak tahu. Kurang lebih di sini 3 atau 4. Kalau di sini masuknya 3, mungkin di sini bisa ada yang masuk 4 atau 3 terus. Ya, maksudnya pertanyaan saya waktu di miring itu kita ngeremnya Di kanan sih. Ya, kita kalau lagi miring itu kita sambil turunin gigi dan ngerem gitu. Nah, itu saya pertanyaan saya, soal ban saya tuh jadi peang, gerindil karena saya turunin gigi lagi miring, gong, jadi peang. Berhati-hati, sit down dalam keadaan miring. Jadi Itu peang. saya tidak rekomend sama sekali. Tetapi ketika racing line Anda benar, harusnya posisi Anda lagi lurus, tidak miring. Oh, Di area sini break point-nya. posisi motornya lagi lurus. Lagi lurus. Oh. Jangan lagi belok. Perhatikan, mungkin ini kalau teman-teman itu di sini masuk gear 5 ya. Ini kita keluar gear 5 kan, di sini 4, 5, ya 5. Gear 5 di sini kan. Ducati 3 katanya. Oh, ya emang jujur antara 4 atau 5 mungkin, kalau 6 sih kayaknya nggak mungkin. Mungkin antara 4 dan 5 kayaknya. Nah, jadi
di sini kan tambah gear lagi. Dan di sini masuk sini nih mulai ya kalau kita sorry maksudnya bukan profesional mungkin makin jauh ya. Sini area ke sini. Ini udah turun. Udah teng 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 teng. Tapi motor posisi lurus ya. Lurus. I see you WhatsApp right? Iya. Iya. Saya salah. Makanya jadi kayak yang Denny bilang tuh. Biasanya lurus. Bisa lurus. Ya arahnya mungkin perhatikan seperti ini mungkin ya. Mungkin tuh gini. Karena tujuannya dibikin out ke dekat ke sini lah. Tapi kiri dikit dong Pak Bro. Agak ya, agak sih. Tapi tidak miring sekali. Tidak miring. Gimana? Oh enggak. Tapi ini dekat apex ini, dekat curb ini. Dia dekat curb. Untuk pondanya gear apa? Tiga untuk gear tiga ya. Untuk pengendara Iya. gear tiga untuk Iya, tiga. Iya. Dan downshift lagi kedua di 17 dua ya. Gini, pada prinsipnya gear itu entah tiga, entah dua, saya nggak tahu tepatnya seperti apa karena bukan saya yang pakai. Tapi gear, you dengar apa ya? Ini pakaian lebih. Oke, jadi yang penting motor itu tidak keras. Yang penting di saat gear 2 itu ada brake. Ya, artinya kira-kira 8 9 something ya kurang lebih. Pokoknya gear 2 itu ya teman-teman. Kalau yang di sini pakai gear 2, mungkin saja di sini bisa pakai gear 2. Tetapi gear 2-nya blipnya lebih banyak. Jadi turunnya tuh mungkin di sini. Ingat before ya. Sebelum gear 2-nya. Tapi di gear 2 itu tolong blipnya ditambah. Karena saya nggak tahu kan motor produksi jalanan kan nggak ada slip clutch-nya. Jadi harus boom. Dan clutch-nya di gear terakhir itu clutch-nya agak diperlambat. Bum bum bum. Oke, jadi Ini gimana Pak Bro? iya. Coba perhatikan tikungan terakhir teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menambah buat nanti teman-teman. Jadi perhatikan saya dari street ya, dari sini. Saya pegang di sini, pegang brake. Sebelum last corner saya pegang brake, tetapi brake itu nggak keras. Buat confident aja, buat kontrol aja, sedikit kontrol, memastikan line tepat karena di situ diutamakan exit. Percuma you keluar last corner ini cepat-cepat tapi exitnya lambat. Better ini betul-betul fokus supaya exitnya itu tepat, exit cornernya itu lebih utama karena di sini nanti akan dapat gitu. Jadi oke. Kembali ke tikungan 2. Oke. Kemudian tadi yang kanannya 1, 3 4-nya jadi 1. Iya. Itu posisi badan karena pertahanannya lumayan depan. Kita harus lumayan yang kedua exitnya kan lumayan lebar. Posisi badan lumayan bagus paling depan atau tengah kalau tikungan Depan. depan. Iya. Depan. Itu ke kirinya ketiga, keempat itu langsung jadi satu. Seperti itu bertambah terus seperti high speed corner.
mirip seperti yang kita bermula. Langsung itu nggak ragu, nggak usah ragu. Itu kalau dapat lanjut aja. Oke? Buat yang kaum baru nanti kita bahas lagi kan. Ini buat teman-teman yang mau jalan. Om Pep, ada yang bertanya lagi? Ini Kingsman. Oh oke. Ada lagi mungkin yang lain? Ulangin dong Pak Guru yang tadi musik ini direkam ya. Yang suara giginya itu tadi yang di situ tuh keren. Suara giginya. Itu rekam dulu. Saya buat kebayangin tak malam bobo. Saya Pak Guru ulang lagi. Oke. Ya kalau exit dari 15 ya. Jadi di strip tuh tambah gitu. Berdiri di mana? Nah, saya mau tanya berdiri di mana? Motor udah mulai berdiri di mana Pak Guru? Oh, di sini masih berdiri terus. Tadi kita mengarah aja, ini motor berdiri nih. Ini motornya masih berdiri nih. Mungkin di area sini nih baru mulai berbelok sedikit ini, tapi masih enggak rebang. Masih cuma mengarah gitu aja. Gitu. Oke? Ada yang mau tanya lagi? Jangan nyambang, jangan. Oh. Itu 4 kali tracknya nggak ketemu. Ya mudah-mudahan nanti. Kemarin kalau saat ini sih udah ketemu tapi Pak Guru bilang berdiri aja dengan kepala gitu. Tapi ngerti ya bahwa setuju ya di posisi itu motor kita masih berdiri kan, dan itu aman. Saya tidak rekomen, saya berharap jangan ada kelilingi mau udah turun gear, jangan, bahaya apalagi brake. Oke? Ini buat sektor 1. Next. Di sini sektor 2 ini saya kira teman-teman hampir saya bilang sih bisa lah ya. Yang penting menentukan di sininya bahwa diawali lainnya benar, maka exitnya juga nanti di out sini juga akan benar. Nah, ini banyak kemarin saya ketemukan. Ini 4 ya. 5 Oh, 5. Oh ya. Nah, banyak kemarin saya ketemukan karena di di 34-nya salah, maka di sini tuh banyak yang terlalu out. Lainnya kurang ke dalam. Jadi mirip, harus di tengah aja sini. Kembali ke sini. Gini. Kemarin banyak yang saya lihat tuh suka ke sini. Sehingga di sininya di sini terutama ini close lagi. Kalau ditata di sininya benar, maka di sini nih, nah tinggal yang saya bilang itu keberanian dari teman-teman nih. Ini kalau di sininya exit sini udah benar, ini mau pol-pol terus, nah saya kembalikan itu. Mau nanya nih, apakah sebaiknya di situ pinjam keras juga? Sebaiknya untuk motor, untuk kita roda 2, sebaiknya makin tidak kerap makin baik. Jadi maksimum ini kan kerap, ada line merah ini baru ada kerap kan. Sebaiknya sih tidak kena kerap ya, sebaiknya. Karena kerap itu kan kripping kan, benjol-benjol itu jalannya. Gitu. Kita sebaiknya gitu lah, beda hal. Mungkin kita mau take time, mau qualifying, itu beda hal lah. Gitu. Tapi sebisa mungkin kita untuk tidak kena curb lah, sebaiknya kalau dari saya. Kalau ya out tanpa sengaja ya itu beda hal sesekali.
Oke lah, tapi jangan bukan berarti anytime gue mesti lewat grup, jangan kalau menurut saya. Gitu. Oke? Ada lagi? Oke. Mungkin terakhir. Nah ini juga kemarin saya ketemukan ada juga beberapa teman kita yang hampir kalau di sini permasalahannya ada breaking, Mas. Di Ten 10 masalahnya adalah breaking. Jadi banyak teman-teman kita yang terlalu jauh mana. Mungkin karena itu yang pernah saya bilang di awal bahwa Superbike ini CC besar dengan data mungkin kurang lebih 300 km per jam. Memang siapapun perlu kebiasaan. Mungkin ada dia sering berlatih, sering dengan adrenalin yang seperti itu, maka dia akan terbiasa. Jujur, saya pribadi yang sudah lama tidak naik CC besar, niat saya untuk maju itu nggak bisa. Tangan saya ngerem sendiri. Refleks ya, bener ya? Kayak gitu. Artinya apa? Braking di sini memang jadi masalah karena kita datang tuh kenceng banget. Nah, tapi udah saya lihat dari beberapa temen sih udah oke. Tapi ada juga beberapa teman kita yang braking kejauhan, akhirnya sebelum di cornering dia udah ngegas lagi, nambah lagi. Nah itu jadi PR masing-masing yang mudah-mudahan teori ini bisa membantu. Jadi teman-teman tuh akan lebih aman juga ketika maju sedikit lagi, lebih iramanya juga akan lebih enak juga semua motornya. Oke? Mungkin saya kira itu aja sih yang paling penting. Di area yang lain sini semuanya bisa. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, itu aja. Jadi perbaiki area-area mana yang kiranya itu bisa diperbaiki. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau nyoba lagi, kan kemarin tahu tuh gua kurangnya di mana, sekarang mana. Saya yakin hari kedua ini harusnya jadi lebih baik. Tapi sekali lagi saya mengingatkan bahwa dalam praktis ini kita mau perbaiki hal-hal yang kecil-kecil, biar next time itu kalau misalnya teman-teman punya catatan sendiri, biar itu nanti akan berubah dengan sendirinya. Bukan berarti gua mau time sekian, tapi coba buat lebih aman, enjoy, happy, tapi perbaikilah area-area yang lebih mudah, lebih gampang, dan lihat akibatnya. Dan itu juga akan lebih baik. Oke? Mungkin buat profesional, Dexa, Nelson, semangat terus. Dexa yang mana sih? Lagi ya. Saya yakin ini hari kedua buat kamu. Kemarin juga flight jam 4 pagi, ngantuk. Terus hari ini juga hari kedua, pasti akan lebih baik lagi buat kalian. Oke? Selamat ya. Oke. Yang pertama sih sudah ngomongin yang kemarin yang pakai polio. Oke, Bapak-Bapak, Bapak-Bapak, kita sebelum mulai aktivitas hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelum bubar, nanti saya kasih sebentar. Yang bakal mulai pertama adalah yang grup B, salah yang kemarin sudah dan yang sudah lebih profesional daripada teman-teman yang lain. Gitu. Jadi kalau misalkan grup A itu adalah yang masih baru belajar, masih pemula, sedangkan grup B memang sudah mungkin di sini 10 kali, 20 kali gitu kan. Nah, kita akan mulai dulu dari yang grup B. Tadi sih saya sudah ngomong juga sama Dylan, nanti akan dibantu Dylan untuk koordinasinya. Nah, sedangkan teman-teman yang memang masih mau mendengarkan teori, yaitu yang dari grup A ya, berarti termasuk bapak-bapak 3 orang di depan saya.
itu bisa stay dulu di sini dan Muhammad Jayadi akan memberikan teori sedikit lagi. Jangan bawa pemain full base, akan mulai siap-siap dulu pakai wear partnya, siapin motornya. Gitu. Nanti akan maju datang bersama Muhammad Jayadi. Oke, baiklah. Makasih Pak Guru. Saya tambahin ya, jangan lupa stretching ya. Stretching. Makasih Pak Guru. Berdoa jangan lupakan doa kita yang sudah menciptakan kita manusia. Ayo teman-teman semuanya, mari kita awali aktivitas kita hari ini dengan doa. Semoga hari ini dimudahkan, diberikan pemahaman lebih baik, dan pastinya adalah kita diselamatkan dan dimudahkan segalanya, pulang ke rumah juga semuanya sehat. Mari kita berdoa menurut masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oh iya bapak-bapak, maaf ada satu pengumuman sebelum bubar. Mobil yang parkir di bawah tenda biru Hidroko mohon diminggirin karena tendanya mau dibongkar. Kemudian juga sebagai catatan, jangan parkir di gangway karena gangway itu adalah jalur evakuasi darurat. Dari kemarin saya sudah cek, banyak sekali jalur yang tertutup, jadi ambulans mau keluar pun bingung akhirnya. Kalau kerjasamanya ya supaya kalau ada apa-apa ambulans bisa bergerak dengan cepat. Ya, terima kasih. Om di sebelah udah pernah ke sirkuit. Oke, kembali lagi. Oh, jadi masuk track baru pertama kali. Oh, oke. Ini sangat penting. Mungkin saya sedikit merimain atau mudah-mudahan bisa membantu Om untuk riding. Jadi prinsipnya motor besar semua kan. Nah, jadi prinsipnya itu hal umumnya adalah di sini itu adalah ada strip dan on ring. Dua itu yang pertama sih. Jadi pada saat di strip ini posisi badan Anda seperti apa? Kalau bisa mungkin semaksimal mungkin badan Anda itu di dalam pairing. Ini makin baik karena speed Anda kan tinggi. Jadi kalau badannya keluar pasti membuat confidence juga kurang, hambatan segala macam, banyak masalah. Sebisa mungkin untuk bisa di dalam pairing. Itu yang pertama. Gimana sih running positionnya? You convertnya seperti apa? Ini paling enak seperti apa? Ya itulah kamu, nggak apa menurut saya. Gitu. Oke? Nah ini yang paling penting. Motor superbike ini motor kecepatan tinggi. Kesulitan terbesar adalah berawal dari braking. Kamu datang 100, brakingnya gampang apa susah? Gampang. Datang 150, tambah susah. Datang dengan speed 200, beda lagi. Apalagi full throttle. Motor Anda bisa lari 300. Nah disitulah pentingnya, kuncinya adalah braking. Gimana sih corneringnya? Corneringnya akan lebih mudah ketika braking-nya benar. Exit corneringnya akan lebih mudah ketika corneringnya Anda benar. Tapi bermula kuncinya ada di braking. Ini menjadi kunci. Jadi perhatikan betul. Secara teori, kalau Anda di street, Anda pasti full throttle. Bayangkan Anda full throttle, memang benar kan full throttle? Kalau Anda full throttle sebelum braking, Anda harus close pertama-tama. Close, ingat pertama itu close. Kedua brake. Berbalikan diri hampir berbalikan dengan sit down. Jangan ketukar. Banyak kemarin masalahnya adalah yang suka sit down duluan baru brake. Atau terkadang mereka tidak close. Tahu-tahu ada, oh ternyata masih banyak, makanya sering bablas. Ngerti ya? Ini pas lagi Om nurunin gigi sama close itu saatnya gimana Om? Karena kalau pas saya lihat sininya close ternyata katakan dulu kayak ketinggalan PM tadi masih turun gigi itu. Jadi tolong dengarkan. Misalnya Anda di street ya, Anda di sini misalnya di street, waktu mau ke S1. Dengar dulu suara mesinnya ada. Anda close dulu aja. Mungkin kalau profesional
Tapi kalau nggak kita, oke, ngerti ya? Sekali lagi ya, tuh. Nah ini saya lupa saya tambahkan. Di saat trik ini, Anda boleh pangkat Anda dulu. Anda belok kanan, pangkat Anda boleh geser kanan dulu. Tapi ini masih full rotor, masih full. Kemudian baru, Anda close. Dengar dulu suara. Jangan Anda terlalu cepat juga. Jangan langsung jangan. Nah, kadang-kadang jadi dia pas lagi pasti tinggi RPM-nya dia. Karena Anda terlalu jauh. Makanya dibuat kayak gitu. Close. Perhatikan atas saya. Anggap aja ini sit down. Ya. Dan ingat motor kita kan bukan motor GP yang ada safety clutch segala macam. Jadi di gear terakhir itu perhatikan clutchnya. Agak ditahan sedikit, tapi jangan juga ada blip. Ini poin paling penting. Pas ini lepas pelan-pelan agak tarik gas ini. Jangan tarik. Ada tahanannya. Itu gini. Oke? Jadi ingat, close dulu, braking, baru signal. Setelah arahnya, kemudian kecepatan sesuai, kita lihat turn-nya di mana. Nah, berbelok itu pakai mata Anda yang mengarahkan ke sana. Jadi begitu, braking, Anda udah melihat jalan Anda tuju, karena itulah yang mengarahkan motor Anda. Mata Anda yang membawa itu. Karena kecepatannya tinggi, kalau pelan, kita mau ke nomor tinggal belok-belok begini. Nah, kalau kita nggak boleh, itu kan berarti beloknya pakai body kan? Yes. Nggak boleh si miring si nah bosnya ini Pak. Sana. Berbicara motor besar dengan speed tinggi, berbelok itu adalah perubahan angle kemiringan. Jadi bukan stang yang Anda putar, itu nggak perlu. Tetapi Anda miringkan angle, maka dia akan berbelok. Betul. Gitu. Lalu Anda arahkan dengan mata Anda. Sulit, yes, kedengarannya, tapi nanti Anda akan terbiasa dan Anda akan bisa. Oke? Saya kira itu yang paling penting. Nanti yang penting jalannya standar. Nanti yang penting karena Om belum pernah semuanya. Nanti saya ada di depan Om. Saya akan lead, kita pelan. Nanti Anda ikut saya pelan-pelan itu. Enak, enjoy, itu nanti akan kita tambah. Oke? Siap. Yuk, jangan lupa stitching ya. Ini safety induction dulu nih. Oh iya, sorry. Mas, turun aja. Iya, aku ganti baju. Ya, Mas, lihat safety induction dulu ya. Ya, cari. Mas Jerry, saya turun aja langsung. Oke.